Mari kita ciptakan pembelajaran yang dengan paradigma baru, dengan kurikulum baru. Saat ini pandemi masih belum berakhir, tetap lakukan protokol kesehatan di sekolah sehingga anak-anak kita terjamin dalam hal kesehatan. Belajarlah dengan baik dan tekun sehingga anak-anak sekalian menjadi siswa yang bertakwa, cerdas, dan memiliki integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Mubarokah, guru PAI SMP Negeri 1 Karangwareng, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 8. Baik, mari kita simak videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita liburan, akhirnya kita bisa berkumpul kembali di sekolah, di kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan kepada KM pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita menanamkan rasa nasionalisme sebagai cinta tanah air kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
syaraya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Ibu cek dulu kehadirannya ya hari ini. Coba di kelompok 1, ada tidak siswa yang tidak masuk? Ada. Ada. Siapa? Irhan. Kelompok 2 ada. Siapa? Isna sama Abrar. Kelompok 3 ada yang tidak masuk? Sahdan. Kelompok 4 siapa yang tidak masuk? Kelompok terakhir? Adrindra. Ya, berarti hari ini ada beberapa anak yang tidak masuk hari ini ya. Ya, kita doakan saja teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk. Semoga mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Itu bentuk kepedulian kita kepada teman-teman ya. Walaupun tidak ada, kita doakan supaya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Aku cek kesiapan kalian dulu ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Kalau sudah siap, kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3. Selamat malam, diam. Tes ya, tes konsentrasi. Selamat pagi. Selamat sore. Wah, masih agak lebih tuh. Ulangi, selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Pokoknya semuanya harus konsentrasi dulu. Selamat malam. Oke, good. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah bisa kan konsentrasi kita. Oke, selanjutnya kita tadarus dulu ya sebagai bentuk pembiasaan. Baca dulu surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi dengan tema meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ini adalah materi semester 1 di kelas 8 yang materi pokoknya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Coba Ibu mengulas kembali pelajaran apa yang sudah kita laksanakan waktu kamu kelas 7, kelas sebelumnya ya. Apa arti iman? Secara bahasa iman artinya percaya. Rukun iman, 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada Malaikat. 3 iman kepada Kitab-kitab kitab-kitab. 4 iman kepada Rasul. 5 iman kepada hari kiamat. hari kiamat. 6 iman kepada Qadar dan qadar. Nah, berarti tadi materi ini rukun iman yang keberapa? 3. Kompetensi dasarnya yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku nyata yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, menyusun hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah.
Tujuannya yang pertama, setelah kita melakukan kegiatan mengamati tayangan video, kemudian tanya jawab, dan nanti diskusi. Nah, peserta didik mampu untuk tadi, satu, menjelaskan pengertian atau makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian dua, harus mampu mengidentifikasi ayat Al-Quran atau dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, harus mampu mengidentifikasi contoh perilaku nyata yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi, cari ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, sikapnya seperti apa. Dan yang terakhir, mampu untuk menyusun hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah itu manfaatnya apa aja. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini lihat peta konsepnya. Ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu tayangkan melalui tayangan. Sebelum ke tayangan, silakan kalian literasi dulu. Nanti sambil Ibu siapkan videonya. Materinya dibaca dulu, literasi dengan membaca materi bab iman kepada kitab-kitab Allah. Ibu kasih waktu 7 menit untuk membacanya. Oke, terima kasih kalian sudah literasi. Selanjutnya, silakan simak video berikut ini. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah mengamati tayangan video berkaitan dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Atau mengamati video tadi, tentunya ada beberapa hal yang mungkin kalian belum mengerti atau ingin kalian tanyakan. Coba, siapa yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan? Oke, Ibu mulai saja dari kelompok 1. Silakan, apa pertanyaannya? Apa fungsi utama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, selanjutnya. Mengapa manusia memerlukan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan kelompok 2. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kitab setelah Al-Quran? Oke, bagus. Apa saja manfaat orang yang berpedoman pada Al-Quran? Kelompok 3. Silakan. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan dalam waktu yang cukup lama? Apa perbedaan mengimani kitab suci Al-Quran dengan kitab suci sebelum Al-Quran? Oke. Kelompok 4. Silakan pertanyaannya. Mengapa manusia memerlukan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, bagus. Selanjutnya. Kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul berjumlah. Selanjutnya kelompok terakhir. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Bagus. Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Jelaskan persamaan dan juga perbedaan. Bagus. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya setiap kelompok ketuanya tolong ke depan dari mulai kelompok 1. Coba ke depan sini. Pilih kartu permasalahan yang harus kalian bahas. LKPD-nya langsung aja. Kelompok 2. Ya, silakan LKPD-nya. Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 4. Selanjutnya terakhir kelompok 5. Ya, mau tidak mau sisanya ya. Ya. Oke. Nah, silakan dibuka kartu permasalahannya. Kemudian kalian tuangkan di dalam LKPD. Dibahas bersama-sama karena kita pembelajarannya menggunakan model pembelajaran atau
berbasis masalah. Tadi makanya pertanyaan-pertanyaan tadi dikumpulkan di dalam LKPD, kemudian ditulis ulang, ya, dan dicari jawabannya. Silakan untuk mengerjakannya, coba kesepakatan waktu dulu. Kelompok 1 butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan? 30 menit. Kelompok 2 berapa menit? 30. Kelompok 3 35. Kelompok 4 35. Kelompok 5 berapa menit? 3. Kita sepakati ya, karena ini Merdeka Belajar, kita sepakat bersama selesaikan tugasnya dalam waktu 35 menit ya. Silakan mulai bekerja. Sebelum presentasi, ingat selamat pagi anak-anak. Selamat siang. Selamat malam. Belum presentasi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Iya bagus, sudah konsentrasi. Berdiri dulu semuanya. Ya, pegel ya, duduk aja. Nah, kita siap relaksasi dulu. Ya, pegang ke pundak temannya, ayo. Semuanya pegang dulu. Yang perempuan dengan perempuan, pijit dulu, pundaknya dipijit. Jangan rintik-rintik. Terus, nanti gantian. Sekarang berbalik badannya. Nah, ke atas, ke bawah. Jangan begitu, masih kayak lagi nyembel. Iya. Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, good. Ya, silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya adalah susunlah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama menjadi petunjuk dan pedoman manusia, memperkuat keimanan dan menanamkan nilai-nilai toleransi. Pertanyaan, fungsi utama kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup. Mengapa manusia memerlukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia tidak tersesat dan memiliki pedoman hidup serta agar manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat orang yang berpedoman pada Al-Qur'an? Adalah mendapat petunjuk hidup yang lurus baik di dunia dan akhirat. Selanjutnya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab setelah Al-Qur'an? Jawabannya adalah karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Pertanyaan, apa saja manfaat orang yang berpedoman pada Al-Qur'an? Jawabannya, 1. Mendapatkan manfaat hidup yang lurus, 2. Sempurna, 3. Lebih tentram dan tenang. Bagaimanakah contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah? 1. Selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. 2. Selalu membaca atau menghafalkan ayat-ayat yang ada di kitab-kitabnya. 3. Selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia. 4. Selalu mengamalkan perilaku yang baik
keseharian sesuai yang dicantumkan pada kitab-kitabnya, dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. 5. Yang terakhir selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Jawaban: mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakan dalam Al-Quran, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah, selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan, membaca Al-Quran setiap hari, mengkaji dan belajar tentang isi kandungan Al-Quran. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan dalam waktu yang cukup lama? Jawab: agar manusia dapat memahaminya secara perlahan dan sebagai peneguh hati Rasulullah dalam berdakwah. Dan apa perbedaan mengimani kitab suci Al-Quran dengan kitab suci sebelum Al-Quran? Jawab: kalau kitab Al-Quran tidak cukup mengimaninya saja, tetapi harus dipelajari juga. Tapi kalau kitab sebelumnya cukup diimani saja. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cari dan identifikasi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan semuanya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Jawabannya, dengan meyakini dan membenarkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci lainnya sebelum Al-Quran. Ada Zabur, Taurat, dan Injil. Jelaskan perbedaan dan persamaan suhuf dan kitab. Jawabannya adalah perbedaan kitab dan suhuf adalah suhuf berupa lembaran yang terpisah satu sama lain, sedangkan kitab berupa satu lembaran yang sudah menjadi satu kesatuan utuh. Persamaannya adalah terletak pada isinya yang bersifat tetap sepanjang zaman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, baik, terima kasih kalian semua. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita analisa dulu dan evaluasi dulu. Tadi kelompok 1 pertanyaannya apa tadi? Hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Tadi sudah benar, sudah menampilkan dengan baik. Contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah juga tadi ketika dipaparkan sudah sesuai dengan namanya indikator tujuan pelajaran kita. Nah, ciri-ciri orang yang beriman juga tadi ketika disampaikan itu sudah benar ya. Bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Tentunya kitab itu kan tidak cuma Al-Quran ya. Sebelum Al-Quran turun ada berapa kitab? 3, 1 Taurat, 2 Zabur, 3 ya. Coba kalau Taurat kepada Nabi siapa?
Nabi Musa, kemudian Zabur, Nabi Daud, Injil. Nah, itu ayat Al-Qur'annya banyak sebenarnya, tapi yang lebih sesuai dengan iman kepada kitab-kitab Allah ada dalam surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 136. Ya, tadi sudah dibacakan dengan baik sekali. Ya, itu tadi sudah secara keseluruhan Ibu hanya menambahkan bahwa yang namanya beriman kepada kitab-kitab Allah itu tidak cuma kita hanya percaya saja, tapi lebih kepada bagaimana kita mempelajarinya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran-ajaran kitab Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan. Ya, itu tambahannya. Sampai di sini paham semua tadi materinya? Bagus, iya. Jadi nanti kalian harus bisa apa yang tadi dipelajari diamalkan. Tadi dari awal sudah tahu tujuan belajarannya ada 5 ya. Tujuan tadi sudah tuntas dan tercapai. Oke, kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bermakna tidak? Bermakna. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Iya, tentunya apa yang ada dalam pelajaran PAI semuanya bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri minimalnya ya, ketika kita melaksanakan ibadah sehari-hari itu harus punya pedoman. Nah, kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sekarang Ibu akan memberikan reward. Ya, ini sebatas simbol saja. Reward bagi kelompok yang tadi sudah tampil sesuai dengan tadi yang Ibu nilai ya. Untuk kecepatan menyelesaikan ada di kelompok 4. Silakan ketuanya ke depan. Dari kekompakan ada di kelompok 3. Presentasi ada di kelompok 2. Ya, semuanya juga bagus tadi, cuman ada yang lebih unggul. Untuk percaya diri mentalnya ada di kelompok 5. Ada keunggulan masing-masing. Menjelaskan itu sangat rinci. Bagikan ke anak buahnya. Oke. Dan dibagi teman-temannya, kita aplaus untuk kita semua. Yang jadi juara adalah semuanya. Silakan kembali ke tempat. Sekarang Ibu akan memberikan penilaian. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Oke. Itu adalah lembar penilaian diri dan pengetahuan ya. Tapi berhubung waktunya sudah selesai, Ibu tutup dulu supaya efisien dan efektif. Nanti kalian dilanjutkan itu penilaiannya dikerjakan. Anak-anak, hari ini pembelajarannya sudah tuntas. Semua tujuan pembelajarannya dari mulai tadi setelah mengamati video, kemudian melakukan tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa sudah mampu 1, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian 2, sudah mampu mengidentifikasi dalil tentang iman kepada kitab Allah, dan yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah, dan keempat, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kelima, yaitu mampu untuk menyusun hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, semuanya sudah tersampaikan dan bisa dilaksanakan dengan baik, kalian sudah paham semua. Selanjutnya, Ibu mohon maaf dan terima kasih kalian semua bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, bermanfaat. Semoga menjadi pengalaman belajar yang lebih baik untuk kedepannya ya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.